Dengan seluruh kesibukan Bapak sebagai sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI, apakah hobi yang biasa Bapak lakukan untuk menghabiskan waktu luang? Saya dulu hobi saya basket, tapi karena ya udah nggak inilah ya, usia lutut dulu karena ini. Saya sekarang lebih ke berenang. Tapi hobi-hobi lain misalnya ya kegiatan kemasyarakatan apakah itu hobi ya? Hobi lain misalnya sebenarnya saya berenang kalau olahraga ya. Saya nggak terlalu sering golf, tapi biasanya main golf juga kalau diundang, kalau ada kegiatan yang sifatnya seremonial gitu saya main golf. Tapi saya pada intinya pernah olahraga saya. Hobi lain musik, mungkin saya lebih ke arah seni, saya suka seni. Sepertinya Bapak suka kesenian ya? Jenis kesenian apa saja yang Bapak suka? Seni lukis barangkali misalnya. Kebetulan saya juga membina beberapa, belakang ini saya lihat ada seniman-seniman di Kota Tua misalnya. Itu saya lihat, saya ajak mereka untuk melaksanakan exhibition dimanapun mereka berada, dimanapun kegiatan-kegiatan pemerintah, karena saya suka ajak mereka exhibition untuk mereka pameran pada saat kegiatan-kegiatan kita. Ada beberapa kegiatan kita seperti misalnya terakhir kita melaksanakan seminar misalnya. Di seminar itu kita adakan juga pameran lukisan mereka. Dan banyak juga pameran-pameran yang lain yang saya bantu. Saya dorong untuk dilaksanakan pameran dari kelompok-kelompok tadi. Bukan hanya seni rupa Kota Tua saja, juga seniman-seniman lain. Berarti lumayan mendalami seni lukis itu sendiri. Apa Bapak juga pandai melukis di canvas? Saya pernah bilang itu, pernah ada yang nanya. Saya bilang, saya bisa bawa mobil, tapi saya bukan pembalap. Saya bisa melukis, tapi saya tidak mau bilang diri saya sebagai melukis. Gitu. Belajar dengan otodidak. Dari sekolah mungkin terus saya. Ya mungkin karena saya juga senang dengan lukisan-lukisan, mungkin terus saya lihat pengalaman saya ditugaskan di dalam dan luar negeri, saya keliling. Saya lihat datang ke museum, terus saya lihat dari buku, saya dari baca, oh kalau si Rembrandt pola lukisannya begini, kalau Goh begini. Terus saya alhamdulillah saya punya kesempatan sekolah dan tugas di luar, saya datang ke museum, oh nih saya lihat sendiri apa sih misalnya lukisan Mona Lisa itu kayak gimana sih, oh lukisan misalnya Penjaga Malamnya Rembrandt, saya lihat sendiri lukisannya gimana, oh begini dan seterusnya. Apakah ada pelukis favorit? Favorit saya Rembrandt. Berarti ini dah. Ya, saya lihat dia ngelukisnya tuh arsiran itu detailnya tuh bagus banget. Lebih senang impressionis atau lebih ke enggak. Saya belum bisa bilang ke situ. Saya kadang-kadang begitu saya lihat sesuatu yang lukisannya bagus, ya kalau menurut saya menarik, bagus saya. Melihat karir Bapak sekarang, apakah anak-anak juga diarahkan untuk menjadi angkatan? Atau bebas memilih bidang yang mereka suka? Persis seperti saya dulu sama orang tua saya. Sebenarnya mungkin orang tua saya kalau disuruh kuliah, saya nggak, beliau juga nggak mau saya jadi militer mungkin ya. Tapi ketika saya menyatakan saya ingin jadi masuk ABRI saat itu, mereka tidak melarang. Nah, kedua anak saya nggak ada yang jadi tentara, mereka memilih keinginannya sendiri. Anak saya yang pertama sekolah di Belanda, waktu itu dia pengen maritime engineer, marine engineer, karena dia senang olahraga layar, tertarik dengan kapal layar dan segala macam. Dia marine engineer di Terudel. Sekarang lagi S2-nya di Rotterdam, di Universitas di Rotterdam. Tapi untuk S2-nya diambil ke manajemen. Yang perempuan, yang satu itu masih di Belanda. Yang perempuan kebetulan sudah balik, yang nomor 2. Itu dulu sekolahnya media communications. S2-nya advertisement di Bournemouth University di UK, sekarang sudah kembali ke Indonesia. Jadi mereka bebas melakukan, tidak karena kita ngarahin aja mereka. Adakah cara khusus ataupun treatment maupun cara kerja di dalam Dewan Ketahanan Nasional RI, seperti contohnya kedisiplinan? Bilang ke semua harus kembali pada diri pribadi. Makanya sebenarnya kita tadi cerita mulai dari disiplin. Sebenarnya menurut saya itu disiplin itu harusnya benar-benar sesuatu yang harus diberikan kepada semua warga negara Indonesia dengan makna dari disiplin itu gitu.
tertib itu juga disiplin, tepat waktu itu ada disiplin, semua itu, tapi bukan disiplin itu militeris. Kita mulai menurut saya dari diri sendiri dulu, dari person. Kalau mayoritas kita kan Islam misalnya ya, Islam ada sholat waktu 5 waktu, bagaimana kita menepati sholat waktu 5 waktu tersebut. Terus ada puasa, bagaimana puasa itu sebenarnya bukan hanya sekedar menahan makan dan lapar, makan dan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi, menahan tidak berbohong, menahan tidak apapun yang di pembantu yang menurutnya tidak lakukan puasa. Di agama Kristen misalnya, mereka ke gereja hari Minggu sebenarnya. Itu kan bukan gampang. Di saat teman-teman pada jalan nginep camping selama weekend, dia harus ke gereja. Itu kan perlu disiplin juga. Di agama apapun saya lihat semua pasti jadi mendisiplin itu benar. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Jadi yang perlu dilakukan adalah pertama adalah bagaimana personil ini melakukan mengontrol dirinya untuk melakukan sesuai dengan aturan yang harus dilakukan. Lalu ketika berbentuk teamwork, ya, teamwork ini jelas adalah suatu tim yang dibagi dengan pembagian yang jelas, tugas dari yang kalau piramid yang mana di atas, mana yang di bawah. Pasti harus ada overlapping di antaranya, sehingga overlapping itu yang istilahnya interdependensi, jadi dia saling mengisi bila satu dan lain tidak ada. Itu dulu. Nah, saya selalu bilang, kalau kamu bekerja di kantor jelek, maka kamu akan membina keluarga kamu jelek juga. Saya selalu bilang anak saya. Kenapa? Karena kalau kita hitung waktu kita di kantor dengan waktu kita di rumah, dengan ketemu dengan anak, sebenarnya lebih lama kan. Jadi kalau kita hidup di kantor ini dengan pola hidup malas, pola hidup tidak bertanggung jawab, pola hidup apapun yang jelek-jelek, maka itu pola itu akan terbawa ketika kita membina keluarga. Kalau kita tidak bertanggung jawab, maka dia tidak bertanggung jawab. Kalau kita di kantor merencanakan sesuatu dengan detail ke depan akan begini, insya Allah kita mengatur pada anak kita juga akan begitu. Detail ke depan bagaimana. Gitu. Nah, itu yang saya bilang. Jadi ada keterkaitan dengan saya lakukan itu. Nah, jadi pendekatan di dalam pelaksanaannya ada aturan, kedua ada teori. Maka karena di sini dengan konsep ini ya kita harus ngikutin tadi pentahelix, saran dan sama teori. Tapi saya termasuk yang bilang bahwa teori dan praktek itu jangan pernah ada yang bilang bahwa teori dan praktek itu berbeda. Saya termasuk yang bilang teori itu ada karena adanya praktek. Bukan dibalik. Bukan dibalik. Tidak. Ada praktek supaya menjelaskan praktek ini kepada orang luar yang jauh dimanapun dengan cara membaca, itu istilah teori. Hasil dari praktek. Gitu kan, bahwa begini-gini kan dituliskan sama dia teorinya. Inilah. Manakala terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan di lapangan, itu namanya adjustment. Bukan berarti teori itu dengan praktik berbeda, tapi adjustment. Saya ngasih contoh biasanya kepada anak buah saya itu, tahu ya kalau di baris itu yang namanya sikap sempurna dan tangannya. Gampang ketika ada orang yang gimana, begini sikap sempurna gitu. Tapi kan ketika orang nggak ngelihat orangnya, sekarang sih gampang, video juga bisa dikirim ya. Karena harus baca, sikap sempurna adalah badan ditegapkan, ini gini, tangan. Bagaimana dengan perkembangan Dewan Ketahanan Nasional RI? Sering banyak di dalam hal misalnya rapat kabinet di yang sebelumnya sebenarnya banyak masukan juga temanya itu dari berdasarkan yang kita masukkan, oh ini ternyata jadi tren yang perlu dibahas di rapat ternyata jadi. Artinya sebenarnya kita lakukan bisa top down, bisa bottom up ya, itu dari masalah pentahelix tadi ternyata ada masukan seperti ini kita beri masukan, atau top down kalau memang ada misalnya presiden menyatakan ada permasalahan begini-gini harus ditingkatkan, nah gitu kita jadi top down gitu. Seperti yang tadi sudah dibahas, Bapak menyukai seni melukis, menulis ilmiah, sastra, puisi. Dan ternyata Bapak juga menyukai musik. Apa ada alat musik yang bisa Bapak mainkan?
Saya main piano, saya main saxophone. Saya masih, dan saya punya sahabat-sahabat yang dulu pemusik ya. Jadi kalau ada musik saya suka nonton. Favorit grup musik atau musik? Queen, sekarang udah ada. Ada ininya, tribute-nya sering. Iya. Oke. Sedikit membahas isu yang beredar di masyarakat, ya Pak. Wantanas diisukan berubah nama menjadi Wankamnas. Apa tanggapan Bapak? Jadi sebenarnya gini ya. Boleh. Ada suatu, kalau saya bilang gimana ya, kalau dibilang misleading juga tidak. Jadi sebenarnya saya sampaikan gini, Dewan Pertahanan Nasional ini fungsinya kan tadi saya sudah bilang sebagai suatu dewan yang memberi masukan kepada presiden bila negara dalam keadaan krisis. Secara bahasa Inggris disebutnya National Security Council. Tolong jangan diterjemahkan nasional menjadi keamanan, nasional security menjadi keamanan, dan council menjadi dewan. Kebetulan saya tadi bilang saya pernah di Bakamla, Badan Keamanan Laut secara bahasa Indonesia. Tapi Bakamla itu sebenarnya berfungsi sebagai Coast Guard. Tolong jangan diartikan Coast itu pantai, Guard itu penjaga. Dijadikan penjaga pantai. Kebetulan kita punya namanya KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Nah, ini dianggap Coast Guard itu KPLP, tidak. Sebagai secara fungsi, kalau kita baca tentang apa itu Bakamla, itu fungsi Coast Guard secara internasional diperankan oleh Bakamla. Sekarang fungsi yang seharusnya terjadi di Dewan Ketahanan Nasional ini adalah fungsinya National Security Council. Saya tidak pernah bilang saya ingin Wantanas berubah menjadi Wankamnas. Dan saya bilang kembalikan ke fungsinya, Wantanas ini berfungsi sebagai National Security Council kalau diperankan di dunia. Kenapa? Karena ketika apple to apple terhadap negara lain, mereka ingin menemukan counterpartnya di negara Indonesia, mereka tahu ketemu dengan Wantanas. Alhamdulillah saya udah diundang sama Malaysia untuk datang, karena mereka juga pernah datang ke sini. Namanya di sana Majelis Keselamatan Negara Malaysia. Setingkat Wantanas di sini. Ya, kalau dia datang kemari, dia ngobrol dengan kita, terus dia, oh ini sama, ini dengan National Security Council gitu. Ya, kalau mereka bilangnya ketika mereka dengan Amerika. Nah, jadi sebenarnya fungsi itu. Nah, fungsi itu yang kita harapkan, fungsi peranan kita itu yang diingatkan. Jadi saya tidak bilang, nah makanya ketika kemarin lagi diadakan di RDP misalnya, atau kita mengadakan SARASEAN, lebih kecenderungannya gitu, kita ingin berubah jadi Wankamnas. Enggak, bukan berubah namanya, gitulah. Sama gini, ketika ABRI berubah jadi TNI dan Polri, kan bukan nama kan yang berubah. Dia berubah adalah fungsi di tempat militernya sebagai ini, Polri-nya sebagai apapun tugas Polri lah ya. Itu menjadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Sama ketika kalau ada orang bilang Bakamla ingin Bakamla menjadi Coast Guard. Enggak, Bakamla itu memang sudah Coast Guard fungsinya, gitu loh. Tapi fungsi dan peranannya Coast Guard itu yang diharapkan oleh Bakamla, sehingga ketika mau apple to apple terhadap negara lain juga udah tahu fungsi menemukan counterpartnya di Indonesia apa. Oh, ternyata di Bakamla. Oh, kalau di Malaysia counterpartnya Coast Guard apa? APMM namanya. Bukan Malaysian Coast Guard, itu bahasa Inggris. Bahasa Melayu APMM. Di Korea gitu juga. Memang kalau diterjemahkan secara bahasa Inggris, Korean Coast Guard, diterjemahkan Jepang, Japanese Coast Guard. Tapi kan mereka punya bahasanya masing-masing. Nah, itu yang kadang-kadang suka salah kaprah. Soalnya di kita misalnya, ya saya bisa secara ilmu menjelaskan apa itu bedanya ketahanan, pertahanan, dan keamanan misalnya, secara ilmu saja. Tapi kan kadang-kadang banyak kita ketika menyatakan ketahanan energi, ya kan,
ketahanan energi, ketahanan kesehatan pangan. Orang kalau bahasa Inggris ini siapa? Food security, energy security, kan dibilang gitu kan? Gitu. Nah ini permasalahan perbedaan bahasa, sama aja kayak kemarin saya ngadain kegiatan di tentang bulan bahasa. Kalau kita ke kantor udah absen belum? Ya. Padahal absen itu kan artinya tidak hadir. Tapi jadi pergeseran seolah-olah absen itu adalah bikin daftar hadir gitu. Wah, saya datang tadi, dia sama saya acuh. Saya diacuhin sama dia. Padahal acuh itu ada yang diperhatikan gitu, kurang lebih gitu kan. Nah, untuk memperbaiki kesalahpahaman itu tidak gampang. Tapi kalau saya lebih baik kalau katanya si Shakespeare ya, mawar apa artinya mawar sama mawar akan tetap mewangi gitu. Misalnya with any other names gitu, dengan nama apapun itu. Nah, bagi saya bukan mengarahkan nama, yang penting fungsi. Jadi tapi akan diganti ya namanya? Oh, itu bukan ininya saya. Itu ini keputusan politik dari presiden pemerintah. Bagi saya tidak akan masuk ke situ. Bagi saya adalah fungsi saya sebagai sekjen, saya bisa menyiapkan ini badan ini yang akan berfungsi sebagai National Security Council. Karena fondasi yang sudah dibikin itu sudah seperti itu gitu. Saya tinggal melanjutkan bangunan rumahnya saja. Artinya mau namanya apapun yang penting kembali ke fungsi. Ya sebenarnya sudah, tapi maksudnya diberdayakan secara optimal gitu, secara fungsinya itu gitu, misalnya.